Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabella Pramesti. Saya dari kelas 10 Duta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos artinya rumah, logi artinya ilmu, serta berasal dari kata logikos artinya masuk akal. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan lingkungan fisik. Ekologi merupakan cabang ilmu yang masih relatif baru, yang muncul pada tahun 70-an. Akan tetapi, ekologi mempunyai pengaruh besar terhadap cabang biologi lainnya. Ekologi mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antar makhluk hidup dan dengan benda tak hidup di dalam hidupnya atau lingkungannya. Lalu sekarang saya akan membahas atau menjelaskan tentang salah satu bidang kajian yang dipelajari dalam ekologi, yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu satu, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati, meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, atau temperatur. 2. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Ada beberapa bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu interaksi antar makhluk hidup membentuk populasi, interaksi antar populasi membentuk komunitas, interaksi antar komunitas dan komponen abiotik membentuk ekosistem, serta interaksi antar ekosistem membentuk biosfer. Interaksi antar makhluk hidup dapat dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu predasi, kompetisi, dan simbiosis. Predasi adalah bentuk interaksi antar makhluk hidup yang terdapat hubungan satu spesies memakan yang lain. Kompetisi adalah bentuk interaksi antar dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Simbiosis adalah hubungan yang dekat antara spesies makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis dapat dibedakan menjadi simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah bentuk interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Lalu simbiosis komensalisme adalah bentuk interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak terpengaruh, yaitu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Sedangkan simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Lalu saya akan membahas tentang aliran energi. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya untuk tumbuh, berproduksi, dan bergerak. Dalam hal ini ada makhluk hidup yang berperan sebagai produser, konsumer, dan dekomposer. Produser merupakan makhluk hidup yang mampu menangkap energi cahaya matahari untuk kegiatan fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau dan makhluk hidup fotosintesis lainnya. Konsumer merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dalam bentuk materi organik, misalnya dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Dekomposer adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati atau bangkai. Contohnya yaitu jamur dan bakteri.
Pada umumnya dikenal 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Ekosistem air adalah tipe ekosistem yang sebagian lingkungan fisiknya didominasi oleh air. Jenis-jenis ekosistem air meliputi air tawar, air laut, estuari, pantai batu, terumbu karang, dan laut dalam. Ekosistem darat merupakan tipe ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya berupa daratan. Jenis-jenis ekosistem darat meliputi hutan musim, padang rumput, gurun, taiga, tundra, hutan hujan tropik, dan savana. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu bendungan, perkebunan sawit, perkebunan kopi, serta pemukiman. Lalu saya akan menjelaskan tentang piramida ekologi. Piramida ekologi menggambarkan perbandingan jumlah makhluk hidup yang menempati setiap tingkat trofik pada suatu ekosistem, yang terdiri dari piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah yaitu piramida yang menggambarkan jumlah individu dalam populasi yang menempati tingkat trofik tertentu. Piramida biomasa yaitu piramida yang lebih memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang aliran energi ekosistem. Sedangkan piramida energi adalah piramida yang menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam bentuk senyawa organik yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Sekian penjelasan tentang materi ekologi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.